ya semua tenaga honorer tanpa terkecuali, ya Pak ya, mau bidan, mau OB, mau apa segala macam itu, ya harus sudah diangkat paling lambat 24 Desember 2024. Siap. Dengan tanpa syarat ketika dia sudah menjadi tenaga honorer, ya selama 5 tahun berturut-turut tanpa terputus. Pertama bicara database BKN. Betul. Ya, disebutkan tidak masuk dalam database. Betul. Kan begitu ya? Betul. Nah, pertanyaan kami, apa kendalanya kok tidak bisa masuk? Karena ketika rapat dengan Menteri Pan-RB dan BKN, itu terbuka, mereka punya website. Nah, kendalanya apa ini? Kendalanya? Siap. Izin pimpinan, itu berdasarkan SE dari Kementerian Pan-RB, itu untuk yang masuk dalam database BKN, itu yang sumber penggajiannya APBD. Ada 2 sumber penggajian, pimpinan. Betul. Tetapi kesepakatan dan sudah masuk dalam keputusan kesimpulan di rapat Komisi 2 dengan Menteri Pan-RB dan BKN itu, ya semua tenaga honorer tanpa terkecuali, ya Pak ya, mau bidan, mau OB, mau apa segala macam itu, ya harus sudah diangkat paling lambat 24 Desember 2024. Siap. Dengan tanpa syarat ketika dia sudah menjadi tenaga honorer, ya selama 5 tahun berturut-turut tanpa terputus. Siap. Itu Pak. Itu Pak. Dalam kesimpulan itu ada. Jadi kalau disebutkan apa namanya tidak diangkat, tentu itu sudah melanggar undang-undang, Pak. Siap, siap, pimpinan. Itu satu. Ini biar kita clear semua di sini dan tidak perlu debatable, kita berdebat di sini. Yang kedua tentang adanya apa namanya ujian oleh istilah saya. Saya pernah tanya kepada kementerian dan kepada kepala BKN, kok masih ada ujian? Ternyata itu hanya untuk apa namanya memverifikasi saja Pak, formalitas saja itu, ya supaya semua punya nomor induk apa gitu, saya lupa nomor induk apa. Satu, kedua untuk Kemenpan RB dan BKN itu bisa memverifikasi banyaknya tenaga honorer siluman. Betul. Ya, nah maka dalam rapat ini saya sampaikan, Pak Gaus sampaikan juga, dan teman-teman sampaikan supaya Kemenpan RB, BKN itu melakukan audit, ya kan, bekerjasama dengan BPKP. Siap. Untuk menemukan para tenaga honorer siluman itu Pak. Saya banyak menemukan tenaga honorer siluman, tidak pernah tenaga honorer, tapi namanya masuk, diajukan ke Kemenpan BKN, nama yang honorer tidak masuk, yang tidak honorer yang masuk. Itu siluman Pak. Siap, siap. Jadi bukan hanya mafia tanah yang ada sekarang, mafia judi, mafia tenaga honorer juga sudah ada Pak. Nah ini kita perlu selesaikan ya dalam forum ini. Nah mengenai database itu, ya Saudara Ketua Dewan Pengurus Nasional FKHN, mereka punya website, masukkan saja Pak. Nah ketika itu sudah masuk, tolong serahkan kepada kami Komisi 2. Siap. Supaya kami bisa apa namanya melakukan rapat dengan Kemenpan RB dan BKN, ya menyampaikan langsung dalam forum ini loh. Siap. Ya, yang sudah masuk ke database, tolong ditindaklanjuti. Siap. Dan itu sudah sering kita lakukan di dalam rapat dengan Kementerian Pan RB dan BKN. Nah, maka ketika Bu Rike Diah Pitaloka doktor kita ini bertanya kepada saya tentang saudara-saudara para bidan yang sudah mengeluarkan kami ke dunia ini, ya kan bidan Pak, ya yang mengeluarkan ke dunia ini. Tanpa bidan, saya terus terang lahir karena bidan Pak. Ibu saya juga bidan, ya ibu saya bidan, ya bidan. Ketika beliau bertanya kok tidak bisa masuk ke database, saya bilang ya bisa, kenapa nggak bisa?
Ya kan, jadi kalau saudara Kuta mengatakan masalah penggajian ya dari APBD. APBD segala macam nggak ada itu Pak, nggak ada diatur. BLU ya, BLUT ya. Iya. Itu nggak ada diatur Pak. Yang nggak ada diatur. Jadi saran kami ya kepada semua tenaga honorer, ini dalam forum resmi dan ini pasti media DPR ada di sini semua. Ya, kepada semua tenaga honorer yang sudah 5 tahun berturut-turut tanpa terputus, maka mereka wajib diangkat menjadi P3K. Itu Pak. Kepada semua saudara-saudara kami para tenaga honorer yang sudah 5 tahun berturut-turut menjadi honorer tanpa terputus, maka mereka wajib dengan tanpa syarat diangkat menjadi P3K. Ini Pak. Nah, oleh karena itu tolong kepada kami diberikan data-datanya nanti Pak. Siap. Jadi jangan suruh kami mendaftar Pak ke database. Ya kalau Bapak Ibu sudah mendaftarkan, terus teman-teman yang di Tribun sudah mendaftarkan, tolong kasih ke kami Pak. Ini kan ada forumnya semua nih, ada Dewan Pengurus, ada Aliansi Honor Nasional. Tolong Pak serahkan kami, Pak Gaus nanti bisa serahkan langsung kepada Pak Menteri. Siap. Pada Kepala BKN, karena kalau nggak salah, ini rapat dengan Menpan kapan Pak ya? Kapan lagi dah? Di bulan... Oh, siapa yang berangkat haji? Ya lagi berangkat haji Pak. Siap. Ya, beliau juga lagi berdoa di sana untuk teman-teman tenaga honorer supaya nggak ada kendala untuk diangkat menjadi P3K. Nah itu Pak. Nah sekembali beliau dari haji nanti kami akan atur jadwal untuk melakukan rapat resmi. Siap. Ya termasuk hasil pertemuan kita hari ini. Siap. Itu Pak Ketua. Siap. Ya, ini kan sudah jelas saya sampaikan. Ya, jadi kita tidak perlu banyak berbicara di sini. Dengan tegas kami sampaikan, ada di sini Pak Gaus, ada Pak Bagus, ada Bu Rike, ada Pak Agung, ada Pak Kamran, ya, ada Ibu kami di sini yang senior. Ibu Bidan ya? Ibu Bidan, pensiunan. Oh, saya nanti tanya ibu saya. Ibu saya sekarang umur 95 tahun, apakah beliau terdaftar sebagai mantan bidan juga? Masih, alhamdulillah masih sehat. Ada di 595. Ada di rumah saya. Ya. Rosdiana Munte. Nanti dicek. Ya. Saya bisa sekolah karena bidan, Bu. Alhamdulillah. Iya kan? Bu Rike bisa lahir pasti karena bidan. Ya, saya kira itu Pak Ketua. Masih ada yang lain mau sampaikan? Sedikit ada tambahan. Kira-kira kendala saja sampaikan Pak. Apa Baik. kendalanya? Siap. Kita sangat apresiasi rekomendasi dari Komisi 2 kepada pemerintah terkait penyelesaian masalah non-ASN. Itu sangat luar biasa untuk memastikan teman-teman non-ASN yang sudah mengabdi lebih dari 5 tahun dan diangkat dan dipastikan menjadi ASN P3K Desember 2024. Tapi yang tidak perlu kalah kita cermati pimpinan dan Bapak Ibu semuanya, bagaimana mengawal implementasi tersebut, bagaimana mengawal rekomendasi yang diberikan Bapak Ibu Komisi 2. Itu realitanya pemerintah, misalkan tadi Bapak pimpinan menjelaskan semuanya itu atas arahan dari BKN itu sudah masuk dalam database BKN tanpa terkecuali, dan juga websitenya bisa diakses. Bapak Ibu, kebetulan FKHN baru bulan kemarin kita audiensi dengan BKN. Data yang sudah masuk dalam database BKN pendataan 2022 itu tidak bisa ditambahkan. Itu nggak bisa ditambahkan, Pak. Data yang sudah masuk, jadi data non-ASN yang sudah masuk dalam database BKN Pak, itu tidak bisa ditambahkan. Begini Pak,
Kalau itu tidak bisa, serahkan kepada Komisi 2. Pak. Siap, siap. Kita percayakan itu dan nanti kita kita memohon serahkan. di sini, kita memohon dan berharap dan menitipkan harapan ke Komisi 2, ke pimpinan dan Bapak Ibu Komisi 2 untuk betul-betul mengawal bagaimana proses kerja dari kementerian-kementerian terkait. Sehingga kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah bukan kebijakan yang merugikan tenaga non-ASN. Kita rasa ini teman-teman juga setuju dengan